tugas para nabi, terutama Rasulullah SAW dalam ayat tadi, wahai Nabi, kami utus engkau sebagai saksi bagi umatmu, sehingga Nabi Muhammad SAW akan menyaksikan kita sekalipun kita tidak ketemu. Beliau tidak ketemu dengan kita sampai umatnya yang akhir zaman. Sehingga ditanya, bagaimana engkau mengenal umatmu pada hari kiamat ya Rasulullah? Aku kenal mereka dari bekas-bekas wudu yang ada di anggota wudu mereka. Wah, itu umat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kita bahas pada malam ini yaitu surat Al-Kahfi ayat 54 sampai 59. Di antara esensi dari ayat-ayat ini mengenai urgensi diutusnya para rasul alaihi wassalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli matal. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sarrafna, jadi sungguh kami telah mengulang-ulang. Jadi sarrafa bagi manusia fi hadzal Quran, dalam Al-Quran ini, min kulli masal, bermacam-macam perumpamaan. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadi tabiat manusia membantah, termasuk Presiden Perancis ini, ya, Macron. Kita lihat kandungan ayat ini. Bahwa sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada manusia dalam Al-Quran ini dan menerangkannya dengan sejelas-jelasnya segala perkara. Nah, itu maksudnya. Wa fassalnaha, dan kami jelaskan secara terperinci. Fassala itu terperinci. Kaila yadhillu anil haq, agar mereka tidak sesat, tidak melenceng dari kebenaran. Wa yakhruju an tariqil huda, kami jelaskan beberapa perkara dalam ayat Al-Quran ini dengan benar agar mereka juga tidak keluar dari jalan hidayah, yaitu Islam. Maka di samping menjelaskan, Al-Quran juga berarti membedakan. Nah, namun manusia suka mendebat, suka berselisih paham, melawan, menantang kebenaran dengan kebatilan. Nah, coba lihat. Ini kebetulan ya, Presiden Prancis, ya, orang guru sejarahnya atas dasar kebebasan berpendapat memaparkan karikatur Nabi Muhammad SAW pada muridnya. Ya, ada murid Islam yang Muslim tidak mau nerima itu.
dipenggal lehernya, kan begitu ya. Yang dari chestnya itu. Namun bukannya dia melarang, ya justru membuat marah orang Islam sedunia. Karena Charlie Hebdo itu justru menambah cetakan karikatur Nabi Muhammad yang menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Coba. Padahal di Perancis itu ada 6 juta orang Islam. Ada 6 juta orang Islam. Jadi orang Islam terbanyak di Eropa adalah di Perancis. Tapi dia menantang gitu. Ya, ini aksara nasi, aksara syai'in jadalah. Bukan hanya itu, Al-Quran wa bassaruhu li tariqin najah. Bahwa Al-Quran menunjukkan, memperjelas jalan menuju keselamatan. Kan jelas ya, ini ya, kamu mau beriman ya monggo, mau kafir ya monggo. Nah kalau orang yang mau kafir dia masuk neraka, tapi mereka menolak, gitu ya. Nah, ada satu riwayat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW di malam hari mengontrol anak-anaknya, termasuk Fatimah dan mantunya Ali bin Abi Thalib, dan berkata, "Ala tusalliyan, apakah kalian berdua tidak bangun malam, salat malam?" Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, sesungguhnya jiwa kami ini ada di tangan Allah. Fa idza syaa'a ayyab'atsana ba'atsana." Kalau Allah menghendaki membangkitkan kami, pasti akan dibangkitkan. Fansarafa, kemudian Nabi berpaling. Hina qult, ketika aku berkata hal demikian, walam yarja ilayya syai'an. Ya, Nabi tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Namun Ali bin Abi Thalib mendengarkan bahwa Nabi Muhammad SAW memukul pahanya seperti orang kesal gitu ya. Apa kata beliau? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadalah. Ya, dasar manusia terlalu banyak membantah, gitu ya. Ya. Disuruh bukan langsung berdiri, langsung melaksanakan, tapi membantah dhisik. Nah, seperti itu. Hadis ini Bukhari Muslim, Pak. Ya. Jadi ini yang kita catat tadi, bahwa pertama dalam ayat ini Allah mengulang-ulang contoh dalam ataupun firman-Nya dalam Al-Quran. Surat Ar-Rahman itu diulang-ulang sampai 32 kali. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fawailul lil mukadzibin. Wailu yawma. Dalam surat Al-Mursalat itu saya hitung 7 kali diulangi itu, Pak. Kenapa demikian? Ternyata ini diadopsi oleh jurnalis modern. Coba satu peristiwa itu diulas sampai berbulan-bulan. Contoh peristiwa WTC, bom WTC. Itu menurut profesor dari Perancis itu adalah satu konspirasi dunia Yahudi. Alasannya apa? Pada hari gedung WTC itu dibom, ada 3.000 Yahudi yang bekerja di WTC itu. Pada hari itu semuanya tidak masuk. Coba, semuanya tidak masuk. Kemudian pesawat yang digunakan itu
bukan pesawat tapi drone. Karena ternyata dilihat saya punya CD-nya ada tuh. Jadi dipelankan, wah itu di belakangnya itu penuh bom pesawat itu. Ditambah lagi di gedung itu semuanya sudah dipasang bom, seperti orang mau meruntuhkan gedung. Sudah dipasang dinamit semua. Gitu. Ya, jadi kemudian pesawat yang menabrak Pentagon, masa pesawat hanya 16 inch lebih lebar televisi kita yang ada di rumah daripada pesawat itu? Ya kan berarti drone. Waktu itu kita drone itu belum populer, gitu ya. Tahun 2011 itu. Subhanallah, ya. Nah ini ternyata itu diulas berulang-ulang kali, ya menggunakan metodologi Al-Quran. Diulang-ulang. Apa maksudnya? Supaya terkesan di benak manusia, walaupun itu konspirasi bohong, jadi seolah-olah itu benar ada. Ya. Jadi kemudian hari ternyata gedung BTC itu ada dibangun masjid di situ. Gitu ya. Yang dipakai lagi. Nah, itu ada apa? Jadi ada konspirasi juga. Yang kedua, bahwa dalam ayat tadi ini bahwa manusia itu memang tukang bantah. Gitu ya. Sudah tabiatnya itu membantah. Ayat 55. Allah berfirman, "Wa ma mana'an nasa ayyuminu idz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin." Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang pada mereka dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah, ketetapan Allah yang berlaku pada orang-orang zaman dahulu, pada umat zaman dahulu. Au ya'tiyahumul adzabu qubul. Atau mereka nantikan, yaitu datangnya azab yang menimpa mereka kubula. Ya, kubula itu sebenarnya kubul itu belakangan, gitu ya. Diartikan dengan nyata. Coba kita lihat makna ayat ini. Ini menurut Ibnu Katsir, ya sama itu terjemahannya situ ada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penantangan orang-orang kafir pada zaman dahulu, bagaimana mereka ini mendustakan kebenaran yang jelas, yang zahir, yang terang benderang, gitu ya. Padahal mereka telah menyaksikan mukjizat yang jelas. Ya, contoh seperti kaum Nabi Saleh, kaum Samud. Bagaimana mereka pada waktu itu belum ada onta di situ. Nah, mukjizatnya Nabi Saleh ini ada onta yang sudah hamil, ada yang meriwayatkan dengan anaknya yang keluar dari batu. Ya, yang keluar dari batu. Allah memerintahkan kepada Nabi Saleh untuk mengatakan kepada umatnya bahwa onta itu akan meminum air satu hari. Ketika dia meminum, silakan Anda mengambil susunya, tapi jangan diganggu, jangan diambil. Nah, besoknya kalian yang mengambil air. Onta itu istirahat. Tapi ada orang yang iseng begitu. Ada 9 orang, tis'atu rahtin. Jadi di mana-mana itu biasanya yang membuat kejahatan itu ada 9 orang.
Seperti di Indonesia ini sembilan naga itu, ya kan? Nah, itu juga mengacaukan ekonomi kita. Gitu ya. Jadi zaman Nabi Saleh seperti itu. Ternyata 9 orang ini tidak mau adanya untanya Nabi Saleh itu dibunuh. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab pada mereka berupa angin topan. Jadi mereka nanti sudah ada azab baru mau beribadah, baru menyesal. Nah ini seperti kata-kata orang kafir Quraisy. Ya, ya di bawahnya itu. Kata orang kafir Quraisy, Allahumma in kana hadha huwal haq. Ya Allah, kalau Islam ini benar dari sisimu min indik, fa'amtir alaina hijaratan. Hujanilah kami dengan batu-batu dari langit. Coba. Jadi mereka meminta azab itu kalau memang benar, jadi coba kalau memang Islam ini benar, hujani kami dengan azab. Ya, dengan batu-batu. Awi'tina bi azabin alim, atau datangkan azab kepada kami. Jadi menantang mereka. Nah kata mereka juga, fa'askit alaina kisaban minas sama. Coba jatuhkanlah batu-batu yang mengandung api dari langit. In kunta minas shadiq, kalau kamu benar. Kalau kamu benar. Ini permintaan mereka. Nah kita dilarang mengikuti jejak orang kafir ini. Di dunia ini saja kalau kita sudah mau mati baru mau beramal, itu kurang baik. Apalagi nanti di akhirat. Nah orang kafir ini nanti sudah melihat neraka baru mereka mau nyadar. Padahal kesadaran itu sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, nanti suatu saat akan kita bahas itu ya. Bagaimana penyesalan orang kafir nanti. Itu dalam banyak surat, dalam surat As-Sajdah. Ya. Dan mereka juga berkata, ya ayyuhalladzi nuzzila alaika dzikru innaka lamajnun. Coba ya, ini memang dari dulu Nabi Muhammad itu sudah diejek, diolok gitu ya. Mereka katakan, hei orang yang diturunkan Al-Quran kepadamu, kamu itu benar-benar gila. Coba, innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati. Coba kamu datangkan malaikat kepada kami. In kunta minas shadiqin. Ya, dan masih banyak ini. Mereka minta supaya diturunkan malaikat. Padahal malaikat itu mengatakan, Nabi Jibril mengatakan, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dalam surat Maryam. Kami ini tidak turun ke bumi ini kecuali atas perintah Tuhan. Kalau Allah merintahkan malaikat turun, itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Itu ada dua, bisa membawa rahmat, bisa membawa azab. Tidak sembarangan malaikat itu. Gitu ya. Ya, ini tadi. Jadi malaikat itu turun atas perintah Allah. Coba saya jelaskan sedikit ini mengenai malaikat. Nah, ini yang sesuai dengan tema ini ya, ayat 56. Jadi gini Pak. Allah Subhanahu wa taala di samping telah menugaskan setiap orang itu ada malaikatnya. Jadi wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita ini masing-masing punya raqib atid. Ya di depan kita ada malaikat, di atas kita ada malaikat, di belakang kita ada malaikat. Ada juga namanya malaikatul sayyara. Malaikat mobile.
Malaikatun sayyara ini di mana ada kajian Al-Quran, di situ mereka berada. Jadi di sini ada malaikat. Itu hadis Bukhari Muslim, Pak. Lalu Nabi kata, "Wa majtama'a qaumun min ummati fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatluna fihi kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum." Tidak ada satu kelompok dari umatku yang berkumpul di salah satu rumahku, rumah Allah, kecuali akan akan diturunkan kepada mereka 4 perkara. Akan diberikan kepada mereka 4 perkara. Yang pertama itu akan diberi ketenangan. Yang kedua diliputi oleh rahmat. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga, mereka dikelilingi wa haffat alaihimul malaikat. Mereka dikelilingi oleh malaikat. Jadi kita ini dikelilingi oleh malaikat. Apa tugas malaikat itu? Memohonkan ampun dan memohonkan rahmat. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Itu doa malaikat yang ada. Namanya malaikat sayyara. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang yang ada di majelis Al-Qur'an itu, nama mereka di hadapan malaikat yang ada di sana, di sisi Allah. Jadi ada malaikat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang ditugaskan bumi ini selain malaikat rakib atid. Selain malaikat malakul maut, pencabut nyawa, ada malaikatun sayyara. Nah, malaikat itu dalam Sahih Bukhari yata'aqab. Ada pekerjaan mereka itu dilakukan secara sip-sipan. Kalau orang sip malam, mereka turun asar, waktu asar. Naiknya waktu subuh. Nah, malaikat yang bertugas siang, turunnya itu waktu subuh. Naiknya waktu asar. Makanya Nabi bersabda, siapa yang salat, man salat bardaini dakhalal jannah. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah waktu asar dan subuh, dijamin masuk surga. Karena malaikat pergantian malaikat di waktu asar dan waktu subuh. Ya. Nah, itu malaikat itu turun. Jadi tidak sembarangan malaikat itu. Nah, mereka ini ingin melihat malaikat, ya, padahal tidak boleh. Gitu ya. Ya, kita lanjut ayat 56. Ini yang kita maksud ini. Karena kemarin kita membahas tentang kesempurnaan akhlak Nabi ya. Nah ini, wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Dan kami tidak mengutus para rasul kecuali hanyalah sebagai pembawa berita gembira. Nah ini tadi. Dan sebagai pemberi peringatan. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil. Liyudhidu bihil haq, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang baik. Nah, ini banyak ini kan. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huswa, dan mereka menganggap ayat-ayat kami, ayat-ayatku dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Itu kan. Kena gitu. Macron. Iya. Ya, tapi merengek-rengek dia. Karena seluruh negara Islam di dunia memboikot produknya. Ya. Restoran di Kuwait itu meletakkan gambarnya Macron itu di lantai. Kalau masuk restoran itu diinjak dulu wajahnya. Ya. Nah ini balasan gitu ya orang yang menghina Nabi. Nah coba kita lihat, kita jelaskan itu. Jadi wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Maksudnya bahwa para nabi dan para rasul itu bertugas
baik untuk memberi kabar gembira maupun kabar ancaman. Ay qabla al-'adzab mubasysyirina man saddaqahum wa amana bihim. Jadi sebelum datang azab, dikirim dari Rasul itu, mereka memberi kabar gembira kepada orang yang mempercayai mereka, Rasul itu, dan beriman. Ya, maka dalam surat Al-Isra juga dikatakan, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum hingga kami mengirim Rasul kepada mereka. Jadi satu kaum belum diazab kalau belum dikirim Rasul. Nah, Rasul inilah bertugas menyampaikan. Jadi mubasysyirin wa mundzirina liman kazzabahum wa khalaqahum, dan memberi kabar ancaman bagi orang yang mendustakan mereka. Wa khalafahum, dan menyelisihi para nabi itu. Ya. Nah, dalam surah Al-Ahzab, saya dikatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahid, sebagai saksi. Nah, ini misi. Jadi tugas para nabi, terutama Rasulullah SAW dalam ayat tadi, wahai nabi, kami utus engkau sebagai saksi bagi umatmu, sehingga Nabi Muhammad SAW akan menyaksikan kita sekalipun kita tidak ketemu. Beliau tidak ketemu dengan kita sampai umatnya yang akhir zaman. Sehingga ditanya, bagaimana engkau mengenal umatmu pada hari kiamat ya Rasulullah? Aku kenal mereka dari bekas-bekas wudu yang ada di anggota wudu mereka. Wah, itu umatku. Ya. Seperti aku kenal mereka, kata beliau, seperti kuda yang berwarna hitam, wajahnya putih, kakinya putih, tangannya putih, dari bekas-bekas wudu, seperti itu. Itu hanya perumpamaan, analogi. Ya. Maksudnya bahwa umat Nabi Muhammad bercahaya nanti dari bekas-bekas wudu. Itu yang tanda Nabi mengenal kita. Jadi syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Nah, itu tugas Nabi, jadi memberi kabar gembira. Maka Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannah. Beri kabar gembira kepada orang beriman bahwa bagi mereka adalah surga. Nah, itu. Wa basyiril mu'minin. Beri kabar gembira kepada orang beriman. Nah, Nabi mengatakan, basyiru, beri kabar gembira, wala tunaffiru, jangan kalian mengancam-ngancam. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Nah, itu Nabi. Nah, kemudian Allah menyatakan orang-orang kafir membantah, menolak. Ya, justru mereka ingin menghilangkan kebenaran. Mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ya, tapi ada juga pendeta yang menjelaskan. Tadi saya lihat di YouTube, ada pendeta perempuan di Amerika. Dia menjelaskan tentang rukun Islam di hadapan jamaahnya. Dan ada pendeta Yahudi yang mengakui bahwa Islamlah agama yang benar. Itu pendeta Yahudi, Pak. Nah, ada lagi pendeta Nasrani yang laki-laki. Dia mempelajari hadis tentang turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Sebelum Isa akan
lahir seorang pemimpin, yaitu Imam Al-Mahdi. Ya. Nah ternyata mereka takut itu Imam Al-Mahdi. Ya, namun pada umumnya orang-orang kafir itu menolak. Ya, dalam surah Al-Mutaffifin sana dikatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang pendosa, itu kafir, munafik, musyrik, di dunia ini mereka menertawakan orang Islam, orang beriman. Menertawakan orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka melewati orang-orang beriman, ya mereka saling bisik-membisik dalam rangka mengolok. Kayak kita orang pekalongan dulu bisa coba itu apa itu muslim. Jadi di Australia, di Eropa ada yang begitu mengolok-olok orang Islam. Ya. Baik pemimpin mereka ataupun ya seperti Macron itu ya kan, Islam bilang dalam keadaan krisis, padahal dia yang krisis gitu ya. Dan ternyata diulas semua itu Pak. Dia itu kawin sama gurunya, ya masih sekolah sudah selingkuh sama gurunya, sudah berzina. Jadi istrinya sekarang itu ya gurunya dia. Gitu. Coba sampai seperti itu dia. Ya orang kafir tidak apa-apa kita sebutkan keaiban, karena dia mengolok kita orang Islam. Itu dia. Kemudian Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha." Maka siapakah orang yang lebih zalim selain dari orang-orang yang disebutkan ayat-ayat Allah kepadanya, namun ia menolak, fa'arada anha. Dia menolak, dia berpaling dari ayat-ayat Allah itu. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Dan dia melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya, maksudnya perbuatan dosanya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Sesungguhnya kami akan meletakkan tutupan akinnah, seperti telinga itu ditutup dengan pakai kapas, itu namanya akinnah. Ya. Di atas hati mereka. Ayyafqahu, sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran. Wa fi adhanihim waqra. Dan di telinga mereka ada sumbatan. Wa in tad'uhum ilal huda, kalau engkau ajak mereka kepada hidayah, fala yahtadu idzan abada. Mereka tidak mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Ya. Nah, ini sudah mau. Ya, ini yang kita garis bawahi bahwa ya sebenarnya sudah skenario Allah Subhanahu wa taala ini. Ada yang beriman, ada yang kafir, ya. Ada yang menerima hidayah Islam, ada yang menolak. Ya, ada saya lihat lagi, sudah berkali-kali saya lihat itu. Seorang Belanda, partai kanan, sangat membenci Islam, sebagaimana Macron ini. Namun 2 tahun setelah dia benci Islam, justru dia masuk Islam. 2 tahun kemudian dia pergi ke Mekah untuk berhaji. Sekarang dia tobat, dia presentasikan bagaimana dia masuk Islam supaya orang lain mengikuti dia. Ya, mudah-mudahan Macron ini juga masuk Islam gitu ya. Ya. Nah, orang kafir ini ditutup hatinya, ditutup telinganya. Gitu ya. Jadi berarti apa? Itu atas kehendak Allah. Tetapi orang itu kalau sudah kafir, diajak nggak mau, ya itu baru ditutup maksudnya. Jadi bukan berarti Allah dari awal sudah menutup, tapi karena sikapnya menolak kebenaran, ya maka hatinya ditutup, tidak mau mendengarkan. Maka mereka tidak faham Al-Quran. Padahal Al-Quran itu jelas bagi kita orang Islam, jelas Al-Quran itu, ya kan? Apalagi kita yang pernah mempelajari. Ini tadi, mereka tidak akan mendapatkan hidayah.
Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ini yang kita catat ini. Dan Tuhanmu itu Maha Pengampun, hai Muhammad. Maha memiliki rahmat. Lau yu'akhiduhum bima kasabu, andai kata Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azab bagi mereka ini karena perbuatan mereka, la ajjalalahumul azab, pasti sudah dipercepat azab bagi mereka. Ballahum mau'idun, tetapi bagi mereka ada janji, ya, bahwa nanti di akhirat la yajadu min duni mau'ilah, sekali-kali mereka tidak akan menemukan tempat berlindung nanti. Ya, kapan? Nanti di akhirat. Jadi ditetapkan oleh Allah umat Nabi Muhammad yang terakhir ini tidak diazab. Ya. Ya, ini saya kira ini dulu. Ya. Terakhir ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengazab atau membinasakan suatu negeri bukan karena kezaliman Allah, tapi mereka sendiri yang zalim, berbuat jahat. Ya, ini ringkasan. Ya, azan dulu. Ini mohon maaf saya lupa lagi menerjemahkan kesimpulannya itu, Pak. Ya, insyaallah nanti ini keburu dicetak baru ingat. Ya, saya kira azan dulu baru kita tanya jawab. Silakan. الحمد لله رب العالمين